Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thoriq Rifki Pratama dari kelas 5A PBI dengan NIM 216121038. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari matkul akhlak dan tasawuf. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajarannya dan tokoh-tokohnya dari tasawuf akhlaki, tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Untuk yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki yang dikenal sebagai tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak manusia. Ini mencari esensi kebenaran yang memungkinkan manusia untuk mencapai pemahaman spiritual tentang Allah Subhanahu wa taala melalui metode-metode khusus yang telah ditentukan. Tasawuf ini selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya ajaran-ajaran tasawuf akhlaki yaitu tahali, tahali dan tajali. Tahlaki itu berarti melakukan proses pembersihan diri dari sifat tercela dan penyakit hati yang rusak. Tahali yaitu sebagai perbuatan baik dan mulia seperti jujur, sabar, ikhlas dan tawakal. Selanjutnya tajali yaitu hasil dari tahali dan tahali, yaitu maknanya adalah menjadi satu dan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi pemikiran tentang dunia meskipun aktivitas dunia tampak secara fisik. Lalu tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haddad dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya tasawuf amali. Tasawuf amali dapat diartikan sebagai ajaran tasawuf yang memprioritaskan perilaku baik terkait dengan praktik ibadah kepada Allah. Tasawuf amali adalah bentuk tasawuf yang menonjolkan mujahadah dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak terpuji, melewati semua rintangan tersebut dan sepenuhnya menghadap dengan seluruh esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran tasawuf amali yaitu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Syariat sendiri yaitu merujuk pada hukum dan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Thariqat berarti jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mencapai tujuan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan metode pengarahan moral dan jiwa. Hakikat yaitu ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Lalu ma'rifat dapat diartikan sebagai gabungan dari berbagai jenis pengetahuan, pengalaman dan praktik ibadah yang berasal dari syariat, thariqat dan hakikat yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beberapa tokoh dalam tasawuf amali yaitu Imam Junaid Al-Bahdi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Al-Haddad. Selanjutnya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah salah satu cabang dari ilmu tasawuf yang menggunakan pendekatan filosofis dalam memahami hubungan antara Allah, manusia dan alam. Tasawuf falsafi berbeda dari tasawuf amali yang lebih menekankan pada pengalaman tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Tasawuf falsafi cenderung bersifat spekulatif dan metafisis karena menjangkau persoalan-persoalan yang sulit dipahami oleh akal. Selanjutnya ajaran-ajaran tasawuf falsafi. Ada 4. Yang pertama wahdat al-wujud, riyadah, ittihad dan hulul. Wahdat al-wujud yaitu kesatuan wujud. Intinya wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari kholiknya. Lalu riyadah adalah latihan-latihan rohaniyah yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan. Selanjutnya ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Selanjutnya hulul merujuk pada pengalaman spiritual seorang sufi yang merasa sangat dekat dengan Allah hingga mencapai titik di mana mereka merasa bahwa sifat-sifat Allah bersemayam dalam diri mereka. Tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi yaitu Ibnu Arabi, Ibnu Sina dan Suhrawardi Al-Maktul. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana berkaitannya ajaran-ajaran tersebut antara satu dengan lainnya, yaitu mahabbah, ma'rifat, tahali dan tajali, fana baqa ittihad, wahdoh al-zuhud dan wahdoh al-wujud. Untuk yang pertama yaitu muhabbah. Dalam tasawuf, muhabbah berarti mencintai Allah dan mengandung arti patuh kepadanya dan membenci sikap yang melawan kepadanya. Mahabbah juga berarti usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat
rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Allah. Ajaran-ajaran mahabbah dapat dipahami secara rasional, diantaranya seperti mengenal sifat-sifat Allah yang mencakup Asmaul Husna dan sifat ubudiyah, lalu meneladani akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan terbaik, dan melakukan ibadah dan amal soleh yang sesuai dengan syariat Islam, baik wajib maupun sunnah, dengan niat lurus dan hati yang bersih. Selanjutnya adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah salah satu konsep dalam tasawuf yang berarti pengetahuan atau pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hikmah-hikmahnya. Ma'rifat adalah ma'rifat memiliki tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf, yaitu mencapai tingkat kesadaran dan kecintaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat adalah ajaran yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariat. Ma'rifat juga saling berkaitan dan melengkapi dengan konsep-konsep lain dalam tasawuf karena merupakan tahapan-tahapan dalam mencari keridhaan Allah dan kesempurnaan jiwa. Selanjutnya, tahali, dan tajali. Tahali dalam tasawuf berarti pengosongan hati dan pikiran dari hal-hal yang bisa mengotori, seperti penyakit hati dan gangguan dalam pikiran. Tahali berarti pengisian hati dengan sifat-sifat mahmudah atau pembersihan dari sifat-sifat majmumah. Lalu tajali adalah sebagai hasil dari tahali dan tahali. Ajaran-ajaran tasawuf tahali, dan tajali adalah ajaran-ajaran yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariat karena didasarkan pada Al-Quran dan hadis serta pengalaman para ulama dan sufi terkenal dengan keilmuan dan ketakwaan mereka. Selanjutnya, fana, baqo, dan ittihad. Fana dalam tasawuf berarti menghilangkan sifat buruk atau kemaksiatan lahir dan batin. Baqo berarti tetap atau terus hidup dan kekal. Ittihad merujuk pada konsep penyatuan antara Tuhan dan makhluk. Fana dan baqo adalah ajaran-ajaran yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariat karena didasarkan pada sumber-sumber yang sahih dan akal yang sehat. Fana dan baqo juga saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain karena merupakan tahapan-tahapan dalam mencari keridhaan Allah dan kesempurnaan jiwa. Sedangkan ittihad adalah ajaran yang tidak rasional dan bertentangan dengan syariat karena didasarkan pada pengalaman subjektif dan emosional yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Selanjutnya, wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud adalah konsep dalam tasawuf yang merujuk pada kesatuan dalam penyaksian. Wahdah al-syuhud didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan akal sehat, sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan merupakan ajaran yang rasional karena didasarkan pada sumber-sumber yang sahih. Selanjutnya, wahdah al-wujud. Wahdah al-wujud secara sederhana diartikan sebagai kesatuan wujud. Menurut paham ini, setelah makhluk melalui tahap syariat dan menjalani tahap thariqat, maka ia dapat menemukan hakikat sejati. Wahdah al-wujud didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan akal sehat, tetapi juga membutuhkan bimbingan dari guru-guru tasawuf yang ahli dan zuhud. Wahdah al-wujud adalah ajaran yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariat karena didasarkan pada sumber-sumber yang sahih dan akal yang sehat. Jadi secara keseluruhan semua ajaran-ajaran tersebut itu saling berkaitan dan memberi pemahaman yang lebih dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seperti muhabbah dan ma'rifat saling berkaitan dalam konteks cinta dan pengetahuan tentang Tuhan. Tahali, dan tajali adalah proses spiritual yang melibatkan pengosongan diri dari hal-hal negatif, lalu dan pengisian diri dengan hal positif. Selanjutnya, fana, baqo, dan ittihad berbicara tentang transformasi diri dan penyatuan dengan Tuhan. Wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud adalah konsep yang merujuk pada pengalaman kesatuan dengan Tuhan melalui penyaksian serta wujud didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan akal sehat, tetapi juga membutuhkan bimbingan dari guru tasawuf yang ahli dan zuhud. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk soal UAS akhlak dan tasawuf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.